Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jal, Rabb yang telah memberi kepada kita kenikmatan berupa waktu luang dan kesehatan, sehingga dengan itu semuanya kita bisa melangkah dan menuju masjid ini. Tujuannya adalah untuk ibadah, untuk menunaikan salat secara berjamaah. Sungguh jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan di pagi yang mulia ini, semuanya itu adalah murni taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak beri kepada kita taufik dan tidak beri kepada kita hidayah, niscaya sekuat apapun kita tidak akan mampu melangkah ke masjid ini untuk menunaikan salat. Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak manusia yang terkadang tidurnya di masjid, duduk di masjid dekat dengan waktu salat, namun ketika azan dikumandangkan justru dia mengambil tempat yang lain ataupun pindah ke sesuatu tempat yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, kita beribadah kepada Allah azza wa jal, kita menjalankan amalan saleh, itu semua adalah karena taufik dan hidayah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada taufik dan hidayah, sekuat apapun kita akan tidak akan mampu melangkahkan langkah kita untuk menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kepada Allah. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allah azza wa jal masih beri kesempatan bagi kita, kenikmatan untuk mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah beri kepada kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih di dalam pembahasan kitab Ushulul Thalathah, dan pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pondasi yang kedua, yaitu mengenal agama Islam, mengenal agama yang diridhai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa tingkatan agama itu ada 3, yaitu Islam, wal iman, kemudian al-ihsan. Dari 3 ini jamaah yang dimuliakan Allah, yang paling tertinggi tingkatannya adalah al-ihsan. Nanti kita akan bahas insyaallah. Karena orang yang berislam, jamaah yang dimuliakan Allah, belum tentu dia beriman.
dan belum tentu dia berihsan. Seseorang yang beriman, dia sudah pasti berislam, namun belum tentu berihsan. Adapun seorang hamba yang memiliki al-ihsan, sudah pasti dia berislam, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertemuan yang lalu jamaah yang dimuliakan Allah, kita membahas tentang tingkatan yang pertama dari tingkatan agama, yaitu al-Islam. Dan telah kita sebutkan bahwasanya Islam memiliki 5 rukun. Rukun yang pertama sudah kita sebutkan dan sudah kita kaji, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah, wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa saumu Ramadan wa hajju baitillahil haram. Ini pelajaran yang dulu kita pelajari. Sejak kecil kita sudah mengenal rukun Islam tersebut. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan rukun yang kedua adalah iqamatus salah, menegakkan salat. Sebagaimana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah. Di dalam hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat iqamatus salah. Beliau menyebutkan wa yuqimunas salah. Demikian pula di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan kaum muslimin untuk menunaikan salat, Allah mendatangkan lafaz iqamatus salah, bukan lafaz yaf'alunas salah. Ini ada perbedaan jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga jadi pertanyaan di antara ataupun jadi pembahasan di kalangan para ulama di dalam kitab-kitab mereka, kenapa Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan dengan kalimat wa yaf'alunas salah, dan juga Rasulnya tidak menyebutkan kalimat wa yaf'alunas salah, melakukan salat. Dijelaskan oleh para ulama karena makna iqamatus salah itu maknanya lebih luas dan lebih dalam. Dijelaskan oleh para ulama, makna iqamatus salah artinya adalah menegakkan salat secara zahir maupun batin. Itu maknanya. Berbeda halnya dengan kalimat wa yaf'alunas salah, melakukan salat, mengamalkan salat, itu artinya adalah melakukan amalan salat. Adapun makna iqamatus salah jamaah yang dimuliakan Allah, itu artinya adalah menegakkan salat secara zahir maupun batin. Dijelaskan oleh para ulama, menegakkan salat secara batin maksudnya adalah menegakkan salat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kepada Allah. Tidak ada yang ia harapkan dengan salat tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini masuk ke dalam makna iqamatus salah. Ketika dia mampu menghadirkan kalbunya, hatinya di dalam salat,
ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, kemudian pikirannya tersebut tidak melayang-layang. Nah, ini terkadang ada orang salat, pikirannya itu entah kemana-mana, memikirkan tokonya, memikirkan pekerjaannya, memikirkan kantornya dan sebagainya dari kehidupan dunia. Ini yang perlu kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Hendaknya kita ini berupaya dan berusaha untuk bisa menghadirkan hati kita, kemudian ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla di dalam salat tersebut. Jangan sampai ada riya di dalam amalan salat yang kita kerjakan. Baik. Ini secara batin. Adapun menegakkan salat secara zahir, jamaah yang dimuliakan Allah, maknanya adalah mengikuti tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Maksudnya adalah ia harus berupaya melakukan salat, menegakkan salat sebagaimana contoh yang telah dicontohi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Memang kita jemaah yang dimuliakan Allah tidak melihat langsung Rasulullah salat. Kita tidak melihat langsung. Karena zaman kita dengan kerasulan itu jauh sekali. 1400 tahun lebih. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang tata cara salat beliau itu masih tersisa sampai hari ini. Ini yang terkadang kaum muslimin kurang mempelajarinya, sehingga tahu amalan salat itu dari orang tuanya, dari kecil dia faham salatnya seperti ini gerakannya, doanya seperti ini, sudah dia kerjakan. Coba jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita buka Sahih Al-Imamul Bukhari, kita buka Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala tentang kitabus salat, terkhusus bab kaifiyati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang bagaimana sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat, kita kaji, kita pelajari, sehingga kita ini benar-benar masuk ke dalam golongan yang Allah menyebutkan wa yuqimunas shalah, menegakkan salat secara zahir. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, menegakkan salat dengan makna yang zahir adalah menegakkan salat dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam zikir ataupun doa-doa di dalam salat, ataupun gerakan-gerakan salat, ataupun berkaitan dengan waktu-waktu salat yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah diatur oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waktu zuhri idza zalatus syams. Waktu salat zuhur itu ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat. Sehingga kita tidak salat seenaknya kita. Salat zuhur terkadang jam 3 siang. Nah, ini namanya menyia-nyiakan salat, yang ancamannya itu besar. Besar sekali ancamannya di dalam Islam. Gak ada alasan bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah untuk menunda-nunda salat. Tidak ada alasan. Datang di sana sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun kalau keadaannya ada seperti ini di negeri kita. Rasulullah mengatakan,
idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika panas matahari di siang hari sangat menyengat, dahsyat, maka tunda kalian salat kalian tersebut. Karena dahsyatnya terik matahari tersebut, kata Rasulullah, itu bagian dari nafas neraka jahanam. Nah, kalau keadaan seperti ini dibolehkan untuk kita tunda. Namun di negeri kita ini tidak ada jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak ada. Nah, kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk ditunda solat ketika panas yang begitu menyengat? Tujuannya apa? Karena pentingnya khusyuk di dalam solat. Karena kalau panas sekali jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang terkadang tidak khusyuk di dalam solat. Apa hanya bahasa orang Dayu Aceh. Iya. Tidak khusyuk di dalam solat sehingga ditunda. Sehingga kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ataupun Bilal bin Abi Rabah ketika beliau ingin mengumandangkan iqamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abrid, tunda. Karena lagi panasnya. Itu kalau di negeri Arab jamaah yang dimuliakan Allah, kalau musim panas itu sampai 40 derajat lebih. Apalagi di sebagian negeri seperti Yaman Selatan, ya, itu jam 3 malam air keran itu masih bisa kita seduh teh hangat. Jam 3 malam, bayangkan. Kalau listrik mati, ya, itu kondisi yang sangat berat jamaah yang dimuliakan Allah. Malam hari tidur di atas, beratapkan langit, tidak tahan panas di dalam. Namun di negeri kita tidak ada yang seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan waktu salat zuhur itu adalah ketika matahari mulai tergelincir. Dan waktu salat asar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tasfarra syams. Waktu salat asar itu sampai matahari menguning. Datang dalam riwayat disebutkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim, sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-asra. Pernah suatu hari kami salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'a ahaduna ila aqsal Madinah wasyamsu hayyatun wasyamsu murtafi'ah. Kemudian salah seorang di antara kami pulang ke ujung kota Madinah dalam keadaan matahari masih sangat panas, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat asar di awal waktu. Dan waktu salat asar tersebut jamaah yang dimuliakan Allah berakhir sampai terbenamnya matahari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waqtul maghribi, waktu salat maghrib ketika tenggelamnya matahari, hatta yaghiba syafaq, sampai hilangnya awan merah. Itu waktu salat maghrib jamaah yang dimuliakan Allah. Wa waktu salatul isya, dan waktu salatul isya ketika awan merah sudah hilang, masuk waktu isya, dan batas waktunya adalah sampai pertengahan malam. Itu batas waktu salat isya. Adapun setelah jam 12 malam, itu namanya dinamakan dengan waktu daruri, waktu yang darurat. Kalau kita tertidur misalnya tidak sempat sholat isya, ataupun kita lupa, jam 3 malam baru ingat, jam 3 malam baru terbangun, sholat pada waktu itu. Bukan berarti waktu sholat isya itu panjang sampai datangnya subuh. Tidak jamaah yang dimuliakan Allah. Ila muntasafil lail, kata Nabi, sampai
pertengahan malam. Ini terkadang keliru sebagian muslimin di dalam memahami. Adapun waktu salat subuh jamaah yang dimuliakan Allah ketika keluar fajar as-sadiq. Fajar itu ada dua. Ada fajar kadhib. Fajar kadhib itu ketika muncul keluar itu tinggi ke atas. Kemudian tidak lama hilang. Nah, ketika keluar fajar sadiq tersebut terbentang sedikit demi sedikit, terus terpecah cahaya sampai sempurna, kemudian terbitlah matahari. Waktu salat subuh jamaah yang dimuliakan Allah batasnya adalah sampai terbitnya matahari. Ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita menunda-nunda waktu salat. Nah, karena itu masuk ke dalam makna iqamatus salat. Masuk ke dalam makna iqamatus salat, menegakkan salat secara zahir. Demikian pula gerakan-gerakannya. Kalau kita buka Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Imam Muslim dan kitab ahadits yang dikarang oleh para ulama yang lainnya, dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis Nabi, kita akan mendapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram. Akan dijelaskan di sana di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau ketika beliau bersedekap. Akan disebutkan bagaimana sifat rukuknya Nabi. Disebutkan bagaimana sifat i'tidalnya Nabi. Disebutkan tentang bagaimana sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya lengkap jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang perlu untuk kita fahami dan kita pelajari, sehingga salat kita tersebut benar-benar berada di bawah naungan sunnah atau bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penting jemaah yang dimuliakan Allah. Salat itu amalan yang mulia. Salat itu adalah amalan yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau salat kita tidak benar, apa yang mau kita buat jemaah yang dimuliakan Allah? Salat adalah amalan yang paling pertama dihisab kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di awal turun ayat tentang perintah salat, beliau sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan salat di hadapan sahabat di atas mimbar. Nabi berdiri di atas mimbar, mempraktikkan bagaimana takbiratul ihram beliau, bagaimana rukuk beliau. Ketika beliau ingin sujud, beliau turun dari mimbar, beliau bersujud. Selesai dari sujud, beliau naik lagi ke atas mimbar untuk rakaat yang berikutnya. Sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat di dalam menunaikan salat, sehingga tidak masing-masing manusia, masing-masing kaum muslimin punya tata cara tersendiri di dalam salat. Semuanya sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Azza wa Jalla, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk kemudian Allah Azza wa Jalla melihat dan menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dijelaskan oleh Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan ahsanu amala di dalam ayat ini adalah akhlasuha wa aswabuha, amalan yang paling ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, wa aswabuha, dan paling benar, paling mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, salat itu perkara besar, sehingga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam ini, jangankan masalah salat, masalah yang kecil saja jamaah yang dimuliakan Allah diajarkan. Coba lihat
Jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang adab membuang ludah. Diajarkan oleh Nabi. Diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana seorang muslim itu membuang ludah, membuang ingusnya, tidak sembarangan. Dilihat oleh orang di sembarang tempat, sembarang buang saja. Tidak seperti itu Islam. Nabi SAW kalau memang terpaksa sekali harus dibuang, ya, di tempat yang umum ataupun di tempat yang luas, kata Nabi SAW hendaknya ditanam. Ini bimbingan Nabi SAW. Nabi SAW bagaimana mengajarkan bagaimana seseorang membuang hajat. Bahkan kata para sahabat, tidak ada seekor burung yang terbang di hadapan Nabi SAW kecuali Rasulullah SAW jelaskan tentang ilmu dari apa yang beliau lihat tersebut. Semuanya telah diajarkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa yuqimunas shalah, ataupun di dalam sabda Nabi SAW iqamatus salah, hendaknya kita perhatikan salat kita. Sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Sudah khusyuk salat kita atau belum? Dan juga hendaknya kita perhatikan apakah salat kita tersebut sudah mencocoki sunnah dan bimbingan Nabi SAW atau belum. Coba kita koreksi diri kita jemaah yang dimuliakan Allah. Kita dari kecil sholat, namun kita tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu gerakan takbiratul ihram Rasul Allahu Akbar. Gak pernah kita baca, gak pernah kita dengar. Doa yang kita lafadzkan di dalam doa al-istiftah, kita cuma sekadang membaca dan membaca. Gak pernah kita melihat referensinya itu apa, hadis Nabi itu seperti apa. Dan doa istiftah itu banyak doanya. Yang dibaca oleh keumuman kaum muslimin adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di sini satu hadis, satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan sambungan dari itu adalah doa yang lainnya. Dan itu boleh-boleh saja. Namun di dalam salat wajib, kata Imam Al-Bukhari, di dalam salat wajib, salat al-wajibah, salat 5 waktu, Nabi SAW selalu membaca doa al-istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Coba kita perhatikan ini jemaah yang dimuliakan Allah. Coba kita buka bagaimana para ulama menjelaskan, menjabarkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka betul-betul mendidik umat ini untuk supaya salat mereka itu lurus dan tergolong ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimuna as-salah. Taib, wallahu alam bisawab. Ini terkait tentang permasalahan salat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan tentang rukun yang ketiga, yaitu ita'uz zakah, mengeluarkan az-zakah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi teguran serta peringatan kepada kita semuanya untuk senantiasa kita mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.